Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Suratmi selaku Kepala TK Negeri 1 Pembina Kota Bontang dan teman-teman semuanya, baik dari guru maupun staf kantor yang saya sayangi dan selalu kami banggakan. Baiklah, biar agak resmi saya perkenalkan nama saya Niswatul Alifah. Saya calon guru penggerak angkatan 8 dari TK Negeri 1 Pembina Kota Bontang, Kalimantan Timur. Kali ini saya berdiri di sini sebagai wujud pelaksanaan tugas aksi nyata modul 1.4 budaya positif, di mana pada kesempatan kali ini saya akan mensosialisasikan apa saja ilmu yang sudah saya peroleh di modul 1.4 kaitannya dengan budaya positif. Oke. Seperti yang saya sampaikan, ini adalah aksi nyata saya modul 1.4 budaya positif. Ya, next, budaya positif. Yang saya sampaikan nanti mencakup 3 hal, yaitu adalah pengertian budaya positif, kemudian konsep inti dari budaya positif, dan seperti apa penerapan budaya positif nanti di sekolahan kita. Yang pertama adalah pengertian. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah yang tercermin dari sikap dan perilaku seluruh warga sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Selama ini barangkali kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku sesuai yang guru harapkan. Ini nanti yang akan kita ubah paradigmanya. Selama ini kita selalu merasa bahwa kita sebagai guru kita itu bisa mengontrol perilaku anak-anak. Tetapi untuk teori kontrol sendiri sebenarnya kita ada permainan. Permainannya itu dimainkan 2 orang. Silakan berpasangan 2 orang berhadapan. Bu Lina, Bu Ambar, Bu Yuni, Bu Rahayu, Bu Helda, Bu Nina, Bu Yeni, Bu Ina, Bu Ratmi sama Bu Ami. Nah, silakan. Iya. Sekarang silakan permainannya seperti ini. 1 orang akan menggenggam tangannya seperti ini. Kemudian yang 1 lainnya nanti akan berusaha membuka genggaman tangannya. Bayangkanlah bahwa apa yang kita genggam itu adalah sesuatu yang sangat berarti bagi hidup kita. Bayangkan itu yang kita genggam adalah sesuatu yang benar-benar berarti, dan kalau kita kehilangan itu maka selesailah, gitu ya. Jadi silakan berpasangan, sudah siap? Tentukan waktunya nanti 10 detik. Saya akan hitung sampai 10. Jika tidak bisa berhasil maka berganti dengan temannya yang satunya. Oke, kita akan mainkan teori kontrol hari ini. Ingat, ya bergantian. Jadi waktunya berusaha membuka itu 10 detik. Saya hitung 1 sampai 10. Kalau tidak berhasil nanti bergantian. Iya. Bayangkan, sekali lagi bayangkan yang kita genggam itu adalah sesuatu yang sangat penting untuk kita. Sangat penting, dan kita tidak akan bisa hidup kalau kehilangan itu, gitu ya. Jadi siapkan. Entah itu apa, entah itu uang atau jabatan atau ayang-ayang, silahkan. Oke, sudah siap semuanya? Sudah siap? Siapa yang menggenggam? Siapa yang membuka genggaman? Oke, kalau sudah siap saya akan hitung mulai 3. Teman-teman mulai berusaha membuka. Kemudian saya hitung sampai 10. Kalau nggak berhasil langsung ganti. Oke, 1, 2, 3 mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, selesai. Oke. Sekarang siap-siap bergantian. Jadi peraturannya begini. Ketika kita ingin membuka genggaman itu, kita boleh menggunakan cara
Boleh Anda ancam, boleh Anda iming-iming, kalau mau membuka mau dikasih apa silakan. Boleh di apa-apain terserah. Oke ya? Nah. Nah. Oke. Baik, sudah siap ya? Babak yang kedua. Siap? Siap? Mulai menggenggam. 1, 2, 3, mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, stop. Yeah. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, sekarang boleh kembali menghadap ke sini. Boleh menghadap ke sini. Oke, silakan. Nah, itu tadi kita bicara tentang teori kontrol. Ada yang berhasil membuka? Ada yang berhasil membuka? Oke, 1, 2 berhasil membuka. Ada yang bertahan? Ada yang bertahan. Boleh saya tanya yang berhasil membuka, kenapa tadi bisa terbuka? Gak kuat. Oke, nggak kuat mempertahankan. Bu Yeni sama siapa? Bu Ina kenapa bisa terbuka tadi? Besar tarikannya. Itu. Nah, seperti itulah sebenarnya teori kontrol. Terlepas dari apapun, sebenarnya yang paling bisa mengontrol itu orang lain apa diri kita sendiri. Jadi teori kontrol itu kita sepakat bahwa yang bisa mengontrol sesuatu itu yang berhubungan dengan kita adalah kita sendiri. Namun ada kalanya kita terbuka, kita lepas karena kita takut. Karena yang membuka, karena yang mengontrol kita jabatannya lebih tinggi dari kita. Karena kekuasaan atau kekuatannya lebih hebat dari kita. Nah, perkara apakah kita melepaskannya dengan ikhlas atau enggak, itu ada di dalam hati kita masing-masing. Tapi sebenarnya teori kontrol itu ada dalam diri kita sendiri. Termasuk perilaku guru, perilaku anak, itu ada di dalam dirinya sendiri. Ketika kelihatannya anak-anak itu dengan mudah kita tata, itu sebenarnya mereka punya alasan kenapa mereka mau dikontrol. Tetapi itu tidak lahir dari dalam hatinya sendiri. Nah, budaya positif ini memungkinkan kita merubah paradigma teori kontrol menjadi stimulus respon. Bagaimana kita ketika menghadapi suatu aturan, kita bisa mentaatinya tanpa merasa kita tidak dikontrol oleh siapapun, tetapi itu berasal dari hati nurani kita sendiri. Next, Bu Lisna. Nah, bicara tentang budaya positif, apa pentingnya budaya positif bagi pendidikan? Budaya positif ini sangat berpengaruh bagi pendidikan. Kemarin kita sudah mendapatkan modul 1.1 filosofi pemikiran KHD tentang pendidikan berpihak pada anak. Kemudian kita dapat nilai-nilai dan peran guru penggerak, dapat modul visi guru penggerak, dan kemudian budaya positif. Kita akan menghubungkan semua modul ini menjadi satu kesatuan aksi nyata budaya positif. Karena untuk bisa menerapkan budaya positif, kita juga memerlukan nilai-nilai peran guru penggerak yang tertanam dari diri kita. Kita juga harus punya visi perubahan apa, budaya apa yang ingin kita terapkan sejalan dengan visi kita di sekolah kita. Next, Bu Lisna. Konsep inti budaya positif. Ada 6 konsep inti budaya positif. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, keyakinan kelas, 5 posisi kontrol guru, segitiga restitusi. Next. Nanti saya tolong diingatkan kalau jamnya mendekati selesai. Oke. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Bicara dengan tentang budaya positif itu nggak lepas dari 2 hal ini. Apa sih disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal itu?
adalah cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dengan mentaati aturan secara sadar diri karena memiliki nilai-nilai kebajikan universal atau nilai kebajikan yang secara global diyakini sebagai hal baik di Indonesia terumus dalam profil pelajar Pancasila. Jadi disiplin positif itu cara menerapkan disiplin. Bagaimana kita menerapkan anak-anak agar disiplin, tetapi nggak membuat mereka merasa kita kontrol, tapi menumbuhkan sikap bertanggung jawab mereka karena mereka mempunyai nilai-nilai kebajikan. Apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Itu adalah nilai-nilai yang secara global. Negara manapun, agama apapun sudah meyakini bahwa nilai-nilai itu tepat dan benar. Seperti itu yang disebut dengan nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai yang sudah dianggap secara internasional memang benar. Kalau di Indonesia, nilai-nilai kebajikan universal itu terumus dalam profil pelajar Pancasila. Ada 6 dimensi. Next. Nah, kemudian bicara budaya positif, kita juga tidak lepas dari teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, kembali ke teori kontrol yang pertama tadi. Kenapa bisa sampai lepas genggamannya? Ini tadi ada motivasi eksternal, ada motivasi internal. Motivasi eksternalnya satu, untuk menghindari ketidaknyamanan, hukuman, rasa sakit, seperti itu. Tadi kalau diteruskan, kalau misalkan dipertahankan terus sama Bu Nina, apa yang terjadi? Bisa-bisa copot jarinya, dicongkel Bu Nina gitu ya. Jadi untuk menghindari ketidaknyamanan ini, kalau saya bertahan sakit ini, kalau saya bertahan sakit, ya sudah buka aja gitu kali ya. Nah, jadi ada beberapa motivasi ketika orang itu melepaskan kontrol dirinya, tapi dia ikut kontrolnya orang lain. Jadi seperti ini. Motivasi eksternalnya untuk menghindari ketidaknyamanan, biasanya hukuman kalau berkaitan dengan disiplin positif di sekolah. Kenapa sih anak-anak nurut kalau di kelas? Karena mereka takut dihukum. Gak usah makan, oke, gak apa-apa berdiri gak duduk, tapi makannya terakhir. Itu hukuman. Disampaikan secara halus seperti apapun itu adalah hukuman ya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan, pujian dari orang lain atau penghargaan. Ada juga anak-anak yang nurut, tetapi karena mereka melepaskan kontrol dirinya, karena mereka ingin, Bu Guru ini kayaknya sayang kalau sama anak-anak yang nurut. Jadi mendingan tak lepaskan kontrol diriku, biarkan Bu Guru mengontrolku. Aku disuruh begini, aku ikut, karena dia ingin mendapatkan penghargaan. Selanjutnya, belum tulis masih yang tadi, motivasi internal. Nah, yang sedang kita upayakan untuk tumbuh ini adalah motivasi internalnya, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercayai sebagai pembelajar sepanjang hayat. Kita, anak-anak, tidak ada bedanya. Ketika melakukan apapun, pasti kita berada di antara 3 motivasi perilaku kita. Takut hukuman, penghargaan, ataukah kesadaran diri. Nah, itu yang paling tahu adalah kita. Kita sedang mengupayakan agar apapun yang kita lakukan, upaya apapun kita dalam rangka menerapkan disiplin, mentaati aturan, itu motivasinya tumbuh dari diri kita sendiri. Next. Masih teori motivasi, hukuman dan penghargaan ya. Kemudian hukuman dan penghargaan. Kenapa kita menghindari hukuman dan penghargaan? Karena 2 hal itu memberikan dampak negatif pada anak dan membuat perilaku anak tidak konsisten. Kenapa tidak konsisten? Karena mereka akan bergantung pada pemberian hukuman atau penghargaan. Ketika ketemunya sama orang yang mereka takuti, mereka akan nurut. Tetapi ketika mereka nggak takut sama orang itu, gampang aja, kalau ini enak aja, mereka tidak akan menurut kalau motivasinya hukuman. Kalau motivasinya penghargaan, sama. Ketika
ketika mereka mendapatkan sesuatu, mereka nurut. Tetapi ketika mereka nggak mendapatkan, itu mereka juga tidak akan nurut. Nah, kenapa dihindari? Karena dampaknya negatif. Hukuman juga bisa menimbulkan trauma kepada anak. Penghargaan bisa menyebabkan anak ketagihan atau pamrih, menimbulkan sikap pamrih ketika melakukan sesuatu. Mereka tidak akan melakukan kalau tidak ada imbalannya. Kemudian apa yang terbaik? Tidak dihukum, tidak diberi penghargaan. Apa yang dilakukan guru? Nah, guru sebaiknya melakukan restitusi, membuat anak menjadi pribadi yang bertanggung jawab, mau belajar dari kesalahan untuk menjadi diri yang lebih baik. Bagaimana caranya? Ada nanti. Ini kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Setiap perilaku manusia pasti memiliki tujuan untuk memenuhi salah satu kebutuhan dasar manusia, yaitu untuk bertahan hidup, untuk memperoleh kebebasan, untuk memperoleh penerimaan atau kasih sayang, untuk memperoleh kebebasan, dan terakhir untuk memperoleh kesenangan. Kita harus tahu, ketika kita atau anak-anak melakukan sesuatu yang salah, kita juga melakukan yang salah. Setiap perilaku yang kita tunjukkan, setiap perilaku yang ditunjukkan anak kepada guru atau yang kita tunjukkan kepada orang lain, kita pasti ada alasannya. Salah satunya pasti untuk memenuhi dari 5 kebutuhan dasar itu. Entah kita lagi pingin kasih sayang, entah kita lagi pingin kebebasan, entah kita lagi pingin kesenangan. Tulisnya itu kebebasannya kok 2 ya? Iya. Yang satunya apa itu sebenarnya? Oke. Nah, ada 5 sayang, ada 5. Jadi kebutuhan dasar manusia itu 5. Ada juga yang ketika melakukan, misalkan contoh begini, pencuri itu mereka kira-kira kebanyakan alasannya melakukan pencurian itu karena alasannya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Anak nakal itu ketika anak berbuat kesalahan atau kita berbuat kesalahan di sekolah, kita perlu tahu, guru perlu tahu, kepala sekolah perlu tahu apa alasan anak buahnya berbuat seperti itu. Kenapa? Karena kalau kita tahu alasan ini, kira-kira si Niswa ini melakukan itu untuk memenuhi kebutuhannya yang mana sih? Si Niswa ini kok dia tuh mogok sehari-hari, marah nggak mau ngapa-ngapain, ini pasti ada kebutuhan yang mau dipenuhin dia itu. Ternyata si Niswa ini dia kepingin kasih sayang. Nah, ketika kita sudah mengetahui kebutuhan yang ingin dipenuhi karena melakukan itu, maka kita juga akan lebih mudah memberi bantuan yang sesuai kebutuhan anak. Jadi sekarang stop langsung menghukum anak, karena kita tidak tahu. Kita harus mencari tahu kira-kira anak melakukan itu apa kebutuhannya yang ingin dipenuhi. Apakah ini dia cuma ingin bersenang-senang, atau ada anak yang nggak mau di dalam kelas, dia mau keluar terus, ternyata dia mencari kebebasan. Kita harus cari tahu dulu kebutuhannya apa, setelah itu kita baru bisa memutuskan pertolongan kita ke anak itu dalam bentuk seperti apa. Lanjut. Nah, ini dia. Oh ya, kepenguasaan itu berarti pengakuan atas kemampuan. Tadi kebutuhan kebebasannya kan ada 2. Yang satu itu kebutuhan akan penguasaan. Penguasaan itu kalau dijabarkan itu diakui bahwa dia itu mampu, seperti itu. Nah, sekarang kita mulai masuk ke bagaimana sih cara menerapkan disiplin positif di sekolah. Yang pertama, keyakinan kelas. Ini tadi saya tidak tahu, atau ya memang rezeki kita. Jadi tiba-tiba ada tamu dari Provinsi Kalimantan Timur. Beliau Pak Samudro merupakan salah satu anggota LPMP, dan beliau memang ditugaskan di sini itu tanpa pemberitahuan. Pagi habis subuh tadi langsung OTW dari Samarinda sampai sini setengah 6, cari tempat, baru langsung ke TK Negeri.
salah satu yang di Monep itu saya baca instrumennya itu adakah kesepakatan kelas yang dibuat di setiap kelas. Jadi anak sama guru itu dalam membuat, kalau dulu kita kesepakatan kelas ya, aturan-aturan yang akan kita taati itu, nah kita punya tata tertib sebelum main, kesepakatan ya. Dulu kan kalau mau di sentra kan kita sudah pernah bikin apa yang kita lakukan kalau sebelum, ternyata enggak sebelum bermain atau ketika bermain apa. Jadi di setiap kelas itu sekarang Buratmi harus ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa? Berupa kesepakatan kita sebagai guru dan anak-anak kita sebagai murid, kami berdua sebagai warga kelas apel kah, kelas apa gitu ya, bersepakat apa yang kita mau, kelas kita ini kedepannya ingin jadi yang seperti apa. Kemarin saya sudah coba, ada videonya nanti ketika saya membuat kesepakatan kelas. Karena anak-anak baru, jadi ya mereka bicaranya itu memang terkesan semaunya ya. Sayang, silakan duduk kita ngobrol sebentar. Kira-kira anak-anak nanti mau kelasnya seperti apa ya? Kita memang yang harus pintar-pintar menerjemahkan bahasa mereka. Saya ingin Bu kelasnya itu bagus. Oh oke. Biar kelas bagus itu yang seperti apa sih? Kelas bagus bersih. Oh kalau mau kelasnya bersih berarti anak-anak harus ngapain? Harus ngepel Bu, harus nyapu. Tidak sampai ngepel, yang nyapu sama ngepelnya boleh Bunis, tapi anak-anak bisa bantu Bunis dengan cara membuang sampah di tempatnya. Selesai makan biar tidak berhambur, apa yang kita lakukan? Dirapiin Bu, diambil yang jatuh-jatuh dibuang di tempat sampah, itu kita rekam. Terus apa lagi? Ada yang si Arpan, Bu saya pokoknya dari pagi sampai pulang saya pokoknya mau belajar tulus, saya mau berhitung, saya mau menulis terus. Oke, berarti di kelas harus aktif, harus antusias ketika belajar. Bu nggak boleh nangis, nggak boleh jahat, nggak boleh marah. Nah, kita nanti akan dapat kata-kata seperti itu. Itu semuanya kita catat, kita rekam, kita catat. Kemudian setelah kita membuat kesepakatan, guru dan murid bersepakat tentang apa yang mereka harapkan di kelas agar menjadi dunia yang berkualitas. Impian dunia berkualitas itu impian tentang sesuatu yang kita inginkan. Mau jadi seperti apa itu nanti? Seperti itu ya. Kemudian apa isinya keyakinan kelas? Isinya keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan apa yang mereka yakini untuk bisa mewujudkan harapan tersebut. Karena anak-anak itu mau kelasnya bersih di tempat saya tadi, berarti mereka harus bertanggung jawab. Ketika membuat mainan berhamburan, mereka bertanggung jawab merapikan kembali. Ketika mereka menjatuhkan makanan, menjatuhkan kotoran, mereka bertanggung jawab untuk membersihkan. Jadi nilai yang saya ambil adalah kelompok apel selalu bertanggung jawab. Terus yang selanjutnya, yang sejalan dengan visi misi kita kemarin Bu Ratmi yang sudah disetorkan ke Bu Marmi, salah satu yang kita gaungkan adalah toleransi. Apa? Kenapa kita pakai toleransi? Karena latar belakang kita dari sekolah umum, di mana banyak suku dan agama yang masuk mendaftar sebagai murid-murid kita. Ada yang Islam, ada yang Hindu, ada yang Kristen. Karena itu kita perlu toleransi. Di TK negeri ini yang perlu diterapkan adalah toleransi. Salah satu nilai kebajikan di kelas saya adalah anak-anak kelompok apel bertoleransi. Bertoleransi seperti apa? Saling menyayangi, saling menghargai. Ketika teman bicara, mendengarkan, tidak menyela. Pertamanya kita akan dapat bahasa yang negatif dari anak, tidak menyela, tidak apa. Tetapi dari bahasa-bahasa negatif itu nanti akan kita kumpulkan menjadi bahasa yang positif. Jangan marah, berarti harus sabar. Terus kayak tadi tidak mengganggu teman, berarti sayangi teman. Anak-anak kan ketika kita tanyain itu yang muncul kan bahasanya masih kalimat negatif. Nah itu tugas kita
kalimat negatif itu semuanya kita kumpulkan. Setelah itu kita pilah-pilah, kita rubah menjadi kalimat positif. Kalau sudah jadi kalimat positif, kita sarikan lagi. Bahasanya itu menyarikan sekarang, bukan menyarikan kemana-mana. Menyarikan itu mencari inti sarinya, dikumpulkan. Kadang kan sama, tapi nilai kebajikannya itu sebenarnya satu, tapi bahasanya banyak. Saling menghormati, saling menyayangi, tidak mengganggu teman, itu toleransi. Tapi kita kenalkan ke anak-anak bisa dengan gambar. Namanya nanti kebajikan kelompok apel bertoleransi. Gambarnya di sini peluk temannya, sayangi teman. Terus menghormati teman. Ketika temannya bicara, mendengarkan, seperti itu. Terus saling membantu. Ada gambar anak saling membantu. Kenapa harus gambar? Karena ini masih TK, jadi boleh dilengkapi gambar. Setelah sudah jadi semuanya, sudah dicari intisarinya, baru dibacakan di kelas. Nah itu yang harus direkam. Kata bapaknya tadi, direkam nanti. Nah teman-teman, anak-anak bunda semuanya, sekarang kita sudah keyakinan kelas kita sekarang sudah jadi. Dari apa yang kemarin kalian usulkan, ibu sudah merangkainya menjadi keyakinan kelas. 1 dibacakan, 2 dibacakan, 3 dibacakan, 4. Kalau sudah baru ditempel. Biar anak-anak merasa itu bagian dari mereka, boleh dikasih fotonya anak-anak. Karena ini kesepakatan bersama. Boleh juga anak-anak jempolnya dicap di tinta. Tempel ya. Nah kalau sudah tempel sudah sepakat seperti itu. Next Bu Lisna. Yang tadi Bu Lisna. Nah ya, keyakinan kelas nanti jadi hasilnya produk begitu ya. Next. Nah ini sekarang kita bicara 5 posisi kontrol guru. Jadi secara tidak sadar ada 5 posisi kontrol guru yang wajib kita ketahui. 1 penghukum, 2 teman, 3 pembuat rasa bersalah, 4 pemantau, dan 5 manajer. 1 sampai 4 harus di-delete. Kenapa? Karena itu ternyata menyebabkan trauma psikologis buat anak. Terasanya kapan? Rata-rata setelah mereka kelas 3 SD. Dampaknya kita itu terasanya setelah mereka kelas 3 SD. Menghukum. Salah kamu itu. Sudah tahu kalau Senin itu bajunya biru, kok bisa-bisanya kamu itu pakai baju hijau. Ini yang salah kamu apa mamamu? Mamaku itu posisi penghukum. Teman, ayo nak sayang, masa begitu terus sih nak? Ayo ya dikerjakan ya. Nah seperti itu. Di TK kemarin saya ditanya, saya itu lebih sering menggunakan posisi teman sama pembuat rasa bersalah. Ih Bunis sedih banget kalau kamu seperti itu. Bunis depresi lama-lama ini kalau kamu seperti itu. Gak kasihan kan sama Bunis. Bunis itu berangkat pagi belum makan, suami ditinggal, anak ditinggal di rumah, gak bersih-bersih, langsung pengen ketemu sama kamu di sekolah, kamu kayak begini. Nah itu pembuat rasa bersalah. Itu akan membuat anak itu katanya nanti punya kebiasaan dendam. Dia merasa bersalah tapi dia nggak berani menyampaikan rasa salahnya itu. Dan dampaknya kapan? Kemarin menurut penelitian itu kelas 3 SD Bu Risna disampaikan. Kemudian pemantau. Nah berdasarkan peraturan kemarin kan kita sudah sepakat kan, kalau di kelas kan harus sayang sama temennya. Kok kamu masih pukul temannya? Pemantau itu suka melihat catatan apa yang kemarin disepakati. Nah ini kan hari Senin, bahasanya kalem, nggak kayak penghukum. Kalau penghukum kan sama sebenarnya, tapi kalau penghukum kan cenderung keras. Nah ini kan hari Senin, masa sih pakai baju olahraga? Pemantau juga, tapi itu harus dihindari. Yang betul yang mana? Posisi manajer. Posisi manajer yang seperti apa? Posisi ideal guru adalah manajer dengan menerapkan 3 langkah restitusi, di mana memberi kesempatan pada murid untuk menyadari kesalahannya, belajar dari kesalahan untuk berinisiatif menemukan solusi dari tindakannya sehingga anak menjadi diri yang lebih baik. Saya juga masih belajar.
Lanjut Bu Lisna, apa segitiga restitusi? Posisi manajer harus bisa menerapkan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas ketika anak salah. Sudah jamnya? Oke. Jadi yang pertama menstabilkan identitas. Ketika anak-anak marah, menghancurkan mainan street, balok temannya dihancurkan. Pertama-tama stabilkan identitasnya dulu. Apa yang kamu lakukan, Nak? Saya kesal sekali, Bu. Kesal sekali, aku gak diajakin main. Oke, Bunda lihat memang sepertinya kamu kesal banget ya. Bunda pun kalau gak diajak main, kayaknya Bunda juga bakalan kesel. Tapi kamu hebat loh, Nak. Kamu cuma menghancurin balok, gak memukul temannya. Iya loh, Bu. Aku kan anak baik. Nah, dia itu jadi menstabilkan identitas itu kita merubah identitas gagal menjadi identitas berhasil. Bahwa manusia itu kadang-kadang memang pernah melakukan kesalahan, tapi intinya bukan kita harus fokus kesalahannya itu, tapi fokus pada bagaimana kita memperbaikinya. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Tadi kamu sudah pinter, oke. Aku kan anak baik, Bu, makanya nggak pukul teman, cuma aku hancurin. Iya. Tetapi kalau kembali ke keyakinan kelas, kira-kira menghancurkan barang-barang tadi itu sudah sesuai belum sama nilai-nilai yang kita yakini di kelas kita? Biarkan anak kenali apa yang mereka lakukan itu adalah salah. Kemudian setelah mereka tahu kesalahannya, kita validasi, iya memang itu tidak benar, karena pasti ada cara lain yang lebih bagus, tidak perlu menghancurkan mainan temennya. Kira-kira apa ya cara yang lebih bagus daripada Bu, sebenarnya bisa sih aku minta izin ke temanku, teman boleh nggak aku bergabung di sini. Biarkan anak menemukan solusi-solusinya sendiri. Masalahnya telaten apa enggak kita? Karena saya nyoba berkali-kali, saya memang kurang telaten, tapi saya dalam tahap belajar terus menerus. Terus yang ketiga adalah yang terakhir tadi, menanyakan keyakinan. Keyakinan sudah ditanyakan, kemudian dia berinisiatif memperbaikinya. Nah, kalau kita sudah bisa melakukan 3 restitusi tadi, berarti kita sudah menempati posisi kontrol sebagai manajer. Inilah yang diharapkan, agar semua guru itu dalam jiwanya itu menempati posisi kontrol sebagai manajer. Kepala sekolah juga seperti itu. Dia harus bisa menempati posisi kontrol sebagai manajer ketika menemukan anak buahnya misalkan ada yang suka terlambat terus. Itu perlu dipanggil, perlu dikasih segitiga restitusi. Next. Siapa yang berperan? Nah, karena ini berkaitan dengan tugas guru penggerak, maka yang pertama berperan adalah calon-calon guru penggerak. Mereka memang harus menjadi motor perubahan. Mereka harus selalu membagikan ilmu-ilmu yang mereka dapat, terutama ke rekan-rekan sejawat yang ada di sekolahnya. Kemudian next Bu Lisna. Kemudian itu juga harus didukung oleh kepala sekolah dan teman-teman. Kemudian ini rencana penerapan budaya positif saya. Next. Pentingnya budaya positif, latar belakangnya budaya positif ini menurut saya penting sekali. Terbentuknya budaya positif di lingkungan sekolah sangat menentukan bagaimana kondisi pembelajaran di sana berjalan. Lingkungan belajar yang aman dan nyaman memungkinkan semua potensi anak berkembang secara maksimal. Kemudian kondisi sekolah. TK Negeri 1 Pembina Kota Bontang adalah salah satu sekolah umum yang anak didiknya terdiri dari berbagai suku dan agama yang berbeda. Sangat penting diterapkan budaya positif dengan nilai kebajikan utama toleransi agar anak terbiasa saling menghargai dan menghormati. Next. Tujuan. Apa sih tujuan dilaksanakannya itu tadi? Agar anak merasa diterima dan disayangi, agar anak menjadi rileks dalam belajar sehingga semua potensi bisa dikeluarkan tanpa tekanan. Kita bayangkan ya, kalau kondisi lembaga kita itu toleransinya tinggi, budaya positifnya sudah tercipta, kita kerja itu juga aman dan nyaman. Anak-anak juga seperti itu. Kemudian tujuan yang lain agar anak-anak
terbiasa sopan santun baik dalam berbicara, bersikap maupun berperilaku agar anak terbiasa saling menghargai dan menghormati sejak dini. Ini kemarin saya sampaikan untuk disampaikan ketika saya presentasi di sana. Kenapa? Karena saya juga menanggapi isu-isu itu tadi, bullying di sekolah. Itu kan sekarang tinggi banget. Jadi kalau toleransi itu nggak kita kenalkan sejak dini, anak-anak nggak diajarkan saling menghargai, saling menghormati, itu nanti saya tidak bisa membayangkan ke depannya seperti apa. Karena kita masih kenalkan aja tingkat bullying itu masih tinggi di mana-mana. Kemudian ada tawuran antar pelajar. Itu sebenarnya dilatar belakangi dengan tidak adanya atau kurangnya sikap toleransi. Tolak ukur keberhasilan aksi nyata itu nanti dilihat dari ini. Terciptanya budaya salam, salim dan santun saat guru dan anak datang ke sekolah dan bertemu dengan guru atau teman yang lain. Terciptanya produk keyakinan kelas yang memuat nilai toleransi tertempel di semua kelas. Terciptanya budaya saling menghargai saat pelaksanaan kegiatan keagamaan atau praktek ibadah sesuai agama masing-masing tanpa saling mengganggu. Terciptanya budaya saling menghormati dengan sikap saling menyayangi dan bertutur kata sopan dan bersikap santun baik guru dengan guru, guru dengan murid, murid dengan guru, dan murid dengan murid. Lini masa tindakan yang akan dilakukan. 1. Ini adalah tugas kita mengajak teman-teman semuanya. Yang pertama, membuat keyakinan kelas. Biarpun kami nggak mengajak, ternyata dari profesi tadi juga sudah monef itu. Tadi sudah ditanyakan kelas Bu Asma ya, tadi ditanyakan mana keyakinan kelasnya Bu Puji juga tadi ya. Jadi tadi saya bawa kelasnya Bu Lisna karena kebetulan punya Bu Lisna sudah ditempel ya tadi ke kelasnya Bu Lisna untuk melihat itu. Kemudian menerapkan rencana pernyataan prakasa perubahan bangsa tentang toleransi. Membuat video segitiga restitusi, mensosialisasikan modul, ini sudah saya lakukan. Kemudian praktek membuat keyakinan kelas, praktek segitiga restitusi di sekolah. Lanjut. Langkah-langkah membuat keyakinan kelas di kelompok apel. Melibatkan anak untuk menyampaikan keinginannya di dalam kelas, mencatat semua peraturan yang disampaikan anak, merubah semua peraturan menjadi kalimat positif sesuai nilai-nilai kebajikan. Menyaring nilai-nilai menjadi beberapa intisari penting, menyepakati kembali intisari keyakinan kelas, komitmen bersama penerapan keyakinan kelas. Next. Contoh keyakinan kelas itu Bu ya, keyakinan kelas nggak kelihatan jelas. Next Bu Lisna. Ini punya saya, keyakinan kelas apel A1. Kelompok apel bertoleransi, saling menyayangi dan menghormati, saling membantu. Kelompok apel aktif, antusias dalam belajar. Kelompok apel bertanggung jawab. Kelompok apel mandiri dan tertib. Next. Video restitusi ini bisa diputar sebentar aja Bu Lisna. Berikut kita akan saksikan bersama contoh video segitiga restitusi yang sudah saya lakukan dengan siswa saya. Kita saksikan bersama videonya. Bu Nisfa, Farhan benar-benar kesal. Iya, Bu Nisfa lihat hari ini sepertinya Farhan tidak bahagia. Iya, Farhan kesal sekali sama mereka. Apa yang terjadi? Apa yang membuat Farhan sangat kesal hari ini? Nah, kan Farhan kan mau bergabung membangun istana bersama teman-teman. Tapi Farhan tidak diajak, jadi marahlah Farhan. Jadi Farhan hancurkanlah istana mereka. Bu Nisfa bisa membayangkan, pasti rasanya kesel banget ya nggak diajak main bersama teman yang lain. Kesal sekali. Iya, tapi Bu Nisfa lihat Farhan hebat loh. Farhan tidak memukul temannya, hanya menghancurkan mainan mereka. Ini membuktikan bahwa Farhan sebenarnya sudah bisa mengendalikan diri. Farhan hebat sekali hari ini. Hehehe, iya kan Farhan kan anak baik. Iya betul sekali, Farhan memang anak baik. Sekarang Bu Nisa mau tanya, coba kira-kira ingat-ingat lagi apa yang membuat teman-teman Farhan tadi tidak mengizinkan Farhan bergabung sama mereka. Farhan ingat yang pas Farhan mau bergabung sama mereka. Ya. Farhan mendorong teman. Oh seperti itu. Jadi ketika Farhan mau bergabung, Farhan langsung mendorong teman-temannya. Ya. Menurut Farhan, ketika kita mau bergabung terus kita mendorong teman,
itu perbuatan yang baik atau tidak? Tidak sih, itu perbuatan buruk. Nah, iya. Kalau kembali ke keyakinan kelas lagi, coba Farhan ingat-ingat. Kita punya keyakinan kelas bahwa setiap kali kita mau bergabung, apa yang harus kita lakukan? Kita meminta bergabung dengan sopan, santun, dan izin terlebih dahulu. Nah, betul sekali. Farhan hebat, luar biasa, jempol. Nah, Farhan sudah hebat karena sudah tahu kesalahannya. Coba sekarang Bunda tanya, ketika Farhan menghancurkan mainan tadi, bagaimana perasaan Farhan? Apakah setelah itu Farhan merasa senang? Tidak sih, malahan teman-teman malah menjadi Farhan. Iya, karena perbuatan Farhan juga membuat teman-teman merasa tidak nyaman. Coba kita ingat-ingat lagi keyakinan kelas kita. Kalau kita ingin bergabung dengan teman yang lain, maka kita harus Sopan dan santun, meminta dengan baik-baik. betul sekali, luar biasa. Alhamdulillah Farhan hebat karena sudah tahu keyakinan kelas kita. Jadi benar, kalau kita mau diterima bergabung, maka kita harus bersikap sopan, kita hargai teman. Nah, kita minta izin bergabung dengan cara yang baik. Kalau kita mau disayang teman, kita juga harus sayang dengan teman. Nah, sekarang Bunda Nisma tanya, kira-kira setelah tahu ini apa nih yang mau dilakukan Farhan sama teman-temannya tadi? Nah, Farhan akan meminta maaf kepada mereka. Farhan akan meminta maaf kepada teman-teman yang bagus. Karena Farhan mengakui kesalahannya, Farhan juga mau meminta maaf ke teman-temannya. Terus mengenai bangunan yang sudah dirusak tadi, kira-kira apa yang akan Farhan lakukan untuk menebusnya? Nah, Farhan akan membuat bangunan kastil yang lebih bagus lagi. Oke. Dan membantu mereka membangun bangunan kastil. Oke. Berarti Farhan juga sudah hebat. Silakan, nanti berarti Farhan boleh bergabung lagi sama teman-temannya. Ikuti keyakinan kelas kita. Bagaimana caranya kita bergabung dengan kelompok ketika akan bermain. Bisa Farhan? Bisa. Oke, tos dulu. Ya, Farhan hebat. Oke, Bunis. Jadi aku kembali ke teman-teman dulu ya. Oke. Semangat Farhan. Oke. Sayangi teman-teman ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farhan. Saya ikut pembuatan video skenario segitiga restitusi. Nah, kesan saya sangat senang karena ketika saya membuat salah, saya tidak dimarahi. Sebaliknya, Bu Niswa mendorong saya untuk menemukan kesalahan saya sendiri, dan saya juga dibimbing untuk menemukan solusi atas permasalahan itu, sehingga saya bisa memperbaiki diri sesuai nilai yang saya yakini. Semoga kedepannya saya bisa lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kemarin sebenarnya agak kesulitan aksi nyata dari modul 1.1 itu karena anak-anak itu sudah nggak belajar, sudah masuk di tahap perpisahan, kemudian liburan, jadi mungkin kurang maksimal. Oke, dukungan yang kami butuhkan pertama adalah kerjasama dan komitmen bersama antara semua warga sekolah, baik dari kepala sekolah, guru, wali murid, dan juga anak didik. Jadi Bu Ratmi, kami memang butuh dukungan dari Bu Ratmi dan terutama teman-teman semuanya agar program-program kami ini bisa dimaksimalkan. Kedua, penguatan, pengawasan, dan supervisi secara berkala dari kepala sekolah dan pengawas TK untuk menindaklanjuti keberlangsungan semua program. Jadi kemarin waktu Loka Karya, Bu Ratmi dan pengawas dan kami sudah sama-sama teken tanda tangan kan bahwa semua program kami akan diterapkan di sini, kemudian yang mengawasi Bu Ratmi dan pengawas. Next, Bu Lisna. Goals dari sosialisasi budaya positif. Pertama, terciptanya lingkungan belajar yang aman dan nyaman dengan penerapan budaya positif yang tercermin pada perilaku dan sikap semua warga sekolah. Kedua, terwujudnya pendidikan berpihak pada murid sehingga anak merdeka belajar dan tercapainya posisi kontrol guru sebagai manajer yang memerdekakan anak dalam belajar. Jadi itu harapan kami yang nantinya. Next. Thank you, terima kasih.
Silakan, ada yang mau bertanya? Pertanyaannya boleh makan sekarang, boleh nggak makan. Kalau tidak ada, mau kita akhiri saja. Oke, Bu Ambar. Mau tanya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Ambar, kelompok Melon. Nah Bu, yang tahun-tahun sebelumnya kan kita di kelas itu namanya tata tertib kelas. Berarti mulai sekarang kita ganti keyakinan kelas. Gitu. Oke, terima kasih. Kebutuhan kelas dan seperti yang saya sampaikan tadi, sejalan dengan visi sekolah kita. Jadi kalau mengingat latar belakang kita tadi sudah saya sampaikan kan, kalau keyakinan kelas itu salah satunya kan dibuat berdasarkan visi yang ada di sekolah kita. Visi kita salah satunya itu memuat nilai-nilai toleransi. Jadi sebisa mungkin nilai toleransi itu juga masuk. Jadi kalau membuat kesepakatan kemarin tata tertib, kenapa nggak tata tertib lagi? Karena tata tertib itu identiknya itu dengan aturan, hukuman. Kemudian kalau sudah ada aturan itu nanti hukuman. Siapa yang taat aman, siapa yang tidak taat dihukum gitu. Jadi agar untuk itu tadi merubah paradigma posisi kontrol menjadi stimulus respon itu tadi ya. Jadi merubah perilaku anak mentaati aturan dari faktor eksternal menjadi faktor internal dari diri dalamnya sendiri. Itu kita merubah tata tertib kelas menjadi keyakinan kelas, karena keyakinan itu adalah berisi nilai-nilai kebajikan yang kita sepakati bersama-sama anak untuk ditaati bersama-sama. Itu ada yang bertanya lagi? Iya, tetap masing-masing dia berani. Begini, Bu Nis, tadi kan kita kan kedatangan tim Monep ya, masalah kelas ya, kelas itu kita mengenalkan kelas itu kalau bisa diubah namanya, mengenalkan tumbuh-tumbuhan tentang alam gitu kan, mengenai buah-buahan yang kita kan tinggalnya di Kaltim ya, di Kalimantan Timur. Itu kalau bisa nama kelasnya itu diubah dengan nama yang ada buah-buahan di Kaltim ini. Jadi tidak harus mengenalkan ya buah-buah langka Bu, yang dimaksud buah langka. Jadi anak-anak itu biar kenal buah-buah langka yang ada di Kalimantan Timur, seperti tadi ya, seperti wangi bisa tadi. Siap, terima kasih Bu Ratmi sudah diingatkan. Jadi memang tadi ada masukan dari Pak Samudro ketika beliau monef di sini. Kenapa kok nama buah-buahnya itu nama-nama buah yang sebenarnya di Kalimantan itu nggak ada Bu. Kalau saya usul Bu, bolehkah nama-nama buah itu tetapi menggunakan nama buah lokal. Jadi yang ada di sini seperti elai, betul. Wani apa? Kecapi, sawo kan ada juga di sini. Cempedak. Terus ada tadi apa? Samaria berarti. Ihau. Nah ini tadi disebutkan itu tadi. Nah masalahnya saya nggak ada yang tahu Pak. Saya bilang saya lama di sini tapi saya nggak paham. Ya nanti kita rembukan lagi, nggak apa-apa nanti. Thank you, terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum
Yang sudah tertib. Oke. Nah, antri dulu yang tertib. Nah, apakah yang makan sudah tertib? Duduknya sudah tertib? Sabar menunggu giliran. Oke, yang mau makan duduknya sudah tertib belum ya? Oh, sudah tertib semuanya. Tangan ke atas, ke samping, ke depan. Tangan siap. Abian, Bulis tunggu duduk di sebelahnya. Bulis ini ya Abiannya. Oke. Bila aku berdoa, angkat tanganku dengan suara lembut, tidak berteriak, berdoa sungguh-sungguh agar dikabulkan segala permohonan anak yang beriman. Sikap bagaimana sikapnya? Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan, berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni rahmah. Tuhanku yang pengasih dan penyayang, berilah kami ilmu dan kepandaian yang bermanfaat. Amin. Mengucapkan salam. Di kelas apel semuanya saling menyayangi, saling menghargai. Nah, kalau salah apa yang kita lakukan? Minta maaf. Yang salah boleh minta maaf. Masih ingat tadinya? Kalau salah minta maaf, butuh bantuan minta tolong, diberi terima kasih, kalau lewat bilang permisi. Oke, selamat pagi semuanya. Selamat pagi Bunda Nisma. Selamat pagi teman-teman semuanya. Apa kabarnya hari ini? Boleh masuk yuk. Kalau biar mau bisa. Ayo Kak, ayo apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. TK negeri tetap semangat. Tepuk TK negeri. TK negeri. Pintar-pintar. Jempol-jempol. Yeay. Hari ini Abian sudah
nggak sedih ya, nggak apa-apa. Kita bantu Abian, nanti kita ajak main Abian biar dia nggak sedih. Ya ya. Oke, tapi kita duduk dulu sayang ya. Ya, Papa tahu sekarang hari apa? Kemarin hari Senin, sekarang hari apa kawan? Selasa. Hebat. Kemarin Senin berarti sekarang hari Selasa. Ikuti Bunda Siswa. Nama-nama hari. Pintar Kirana. Ya keras. Nama-nama hari. Senin. Selasa. Rabu. Kamis. Jumat. Minggu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu nama-nama hari. Ayo digandeng. Ayo ada kita ajak main. Oke. Gandeng Gi, gandeng Gi. Gandeng tangannya Gi. Hafiz, gandeng tangannya Bian. Oke. Ini namanya lingkaran besar. Lingkaran besar. Lingkaran besar. Lingkaran besar. Pelan-pelan. Kalil, tolong perhatikan keselamatan saat bermain. Ayo, lingkaran besar. Lingkaran besar. Lingkaran besar. Mundur, nggak besar. Lingkarannya nggak besar. Gandengan Egi digandeng temennya Egi. Digandeng nggak lepas. Mundur lagi. Sekarang kita mau jadi lingkaran kecil. Lingkaran kecil. Tidak ada yang terluka. Lingkaran besar. Lingkaran besar. Lingkaran kecil. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi Arfan? Kalau Arfan berlari, apa yang terjadi nak? Jatuh. Berarti apakah kita boleh berlari? Oke ya, tidak ada yang berlari.